Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mubarak, NIM 190830402. Di sini saya akan mereview buku Living Quran, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah kajian Living Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Buku Living Quran ini sendiri dikalang oleh beberapa pengarang, salah satunya adalah Bapak Muhammad Yahya. Nah, di sini yang pertama, dalam buku ini saya akan menjelaskan mengenai teks dan praktik dalam fungsi kitab suci yang ditulis oleh Ahmad Rafiq. Dalam buku ini diawali dengan 3 isu pertama. Yang pertama mengenai perbincangan terminologis frase Living Quran. Kemudian yang kedua, fungsi kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif. Kemudian yang ketiga adalah mengenai transmisi dan transformasi untuk memberi argumentasi atas persebaran dan pergeseran fenomena Living Quran di sejumlah contoh kasus. Nah, Living Quran ini berasal dari bahasa Inggris, di mana pesan utama dari terminologi tersebut adalah Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek, yakni manusia sebagai penerimanya, melalui penjelasan makna atau melalui suatu tindakan tertentu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, terminologi tersebut dapat disebut secara sederhana dengan Al-Quran yang hidup. Dan dalam bahasa Arab sendiri, terminologi yang hampir semakna juga digunakan dengan sebutan Al-Quran Al-Hayy. Nah, kemudian pada yang pertama, living sebagai gerund dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dalam artian, dalam konteks ini ada subjek, yakni manusia, yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Nah, Al-Quran ini ditempatkan sebagai objek tindakan sehingga ia menjadi teks yang hidup, atau lebih tepatnya dihidupkan oleh tindakan atau perilaku subjek, yakni manusia itu sendiri. Kemudian bentuk frase yang kedua, yakni sebagai kata sifat pasif yang memiliki makna yang berdekatan dengan yang pertama. Hanya saja di sini tekanannya bukan pada subjeknya, akan tetapi pada Al-Quran sebagai objek atau kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi hidup atau dihidupkan. Nah, sifat hidup ini pada Al-Quran diadakan atau dihadirkan oleh subjek lain dari Al-Quran, sekalipun subjeknya ini tidak dinyatakan. Sementara itu, bentuk frase yang ketiga menandai bahwa Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat atau living. Nah, berbeda dengan bentuk frase yang kedua. Nah, dalam konteks ini Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Dan ketiga frase yang disebutkan tadi ini dinamakan dengan diskusi Living Quran karena berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran adalah teks yang tidak hanya pasif menerima tindakan, akan tetapi juga aktif menawarkan makna. Dengan sifatnya yang pasif dan aktif sekaligus, Living Quran ini merujuk kepada fenomena sosial budaya, di mana manusia menerima dan berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan kata lain, Living Quran mempertemukan fenomena teks dengan fenomena pembaca dalam proses penerimaan Al-Quran. Nah, fenomena ini bisa didekati dengan beragam pendekatan yang bisa menjelaskannya dalam batasan masing-masing pendekatan. Baik, selanjutnya mengenai fungsi informatif dan juga performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Dari tesis Sam DeGill tentang fungsi dasar kitab suci dibaginya ke dalam 2 dimensi, di antaranya dimensi horizontal dan juga dimensi vertikal. Dimensi horizontal berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik dan perilaku. Teks kitab suci yang dimaksud mencangkup teks lisan maupun tulisan. Nah, teks-teks tersebut diterima sebagai kitab suci
secara turun-temurun dari generasi ke generasi dengan merujuk kepada sosok yang diterima sebagai pembawa ajaran agama tertentu. Misalnya, teks-teks pada agama besar di dunia yang merujuk kepada tokoh yang dianggap dalam sejarah sebagai pendiri agama. Misalnya seperti Nabi Musa dan Taurat di kalangan umat Yahudi, kemudian Nabi Isa dan Injil di kalangan umat Kristiani, dan juga Nabi Muhammad dan Al-Quran di kalangan orang-orang Muslim begitu. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi vertikal, yaitu berupa interpretasi terhadap data. Nah, pada dimensi interpretasi, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Kategori inilah yang sering dibahasakan dengan fungsi informatif dan fungsi performatif kitab suci. Nah, pada fungsi informatif, data dibaca sebagai sumber informasi berupa pernyataan-pernyataan dan pemahaman. Sedangkan dalam fungsi kedua, yaitu fungsi performatif, teks dan praktik ditafsiri tidak dalam bentuk pernyataan atau pesan, akan tetapi sebagai sumber praktik dan tindakan. Nah, pada data berupa teks, pernyataan-pernyataan teks tidak sebatas ditangkap sebagai media pesan, akan tetapi juga sebagai perintah atau petunjuk atau stimulan begitu ya untuk melakukan sesuatu. Di sini makna teks tidak diungkapkan dalam bentuk pernyataan, akan tetapi dalam bentuk perilaku dan juga tindakan. Nah, jika kita sederhanakan, hubungan antara dimensi data dan interpretasi dapat membentuk 4 pola relasi antara manusia dan juga kitab suci. Yang pertama, data teks yang diinterpretasi secara informatif. Sebagai contohnya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai mufassir pertama yang berlanjut dan berkembang dengan sangat masif hingga melahirkan tokoh-tokoh dan kitab-kitab tafsir dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, data praktik yang diinterpretasi secara informatif. Sebagai contohnya yaitu interpretasi Al-Bukhari terhadap hadis keutamaan surah Al-Fatihah sebagai media pengobatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah data teks yang diinterpretasi secara performatif. Dalam kasus kajian Al-Quran, model ini dapat dilihat pada penafsiran dan praktik pembacaan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surah An-Nas sebagai perlindungan diri atau pengobatan dari gangguan makhluk gaib. Dan yang terakhir, model yang keempat adalah data praktik yang diinterpretasi secara performatif. Kemudian selanjutnya mengenai transmisi dan juga transformasi. Ada 3 pola transmisi yang bisa dilacak dalam teks dan tradisi keagamaan dalam Islam. Yang pertama, transmisi dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari satu literatur kepada literatur terdahulu, atau literatur dari generasi yang berbeda merujuk kepada sumber informasi yang sama. Sebagai contohnya, Al-Bukhari yang mencantumkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas dalam kitabnya. Sementara An-Nawawi mengutip hadis yang sama tanpa menyebut secara spesifik atas sumber hadisnya. Kemudian yang kedua, transmisi juga dapat terjadi dalam bentuk hubungan material dari murid kepada guru dalam bentuk rantai periwayatan atau sanad atau silsilah keilmuan. Model transmisi ini dapat kita lihat misalnya pada periwayatan hadis musalsal. Kemudian yang ketiga, model transmisi diskursif melalui tradisi yang berkembang di masyarakat. Nah, fenomena ini dapat ditemukan dari berkelanjutan sebuah tradisi turun-temurun dari sebuah kelompok masyarakat. Praktik-praktik tradisi keagamaan di suatu masyarakat bukan semata aktivitas meniru praktik terdahulu, akan tetapi praktik yang dikonstruksi oleh wacana yang hidup di masyarakat. Wacana tersebut dibangun oleh banyak hal di sekitar tumbuhnya sebuah tradisi, seperti teks, narasi keagamaan, subjek yang otoratif, atau tradisi dan kebiasaan yang sudah mapan di masyarakat. Model-model transmisi tersebut meniscayakan munculnya transformasi atau perubahan bentuk pengetahuan dan praktik terhadap Al-Quran dari satu subjek ke subjek yang lain, atau dari satu masa ke masa sesudahnya. Pada akhirnya, fenomena living Quran ini tentu saja berurusan dengan teks Al-Quran. Namun, teks yang dimaksud di sini bukan sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, akan tetapi lebih dari itu, teks yang memuat informasi tentang konstruksinya sebagai kitab suci yang melahirkan sistem pengetahuan dan praktik.
Nah, sistem pengetahuan dan praktik ini kemudian berkembang secara variatif dalam bentuk teks-teks sekunder terhadap Al-Quran, mulai dari kitab tafsir hingga ragam genre lainnya. Keduanya juga muncul dalam tradisi sejak awal Islam hingga saat ini yang berkembang bersama dengan berkembangnya masyarakat Muslim. Berangkat dari teks yang sudah dikanonisasi sebagai teks Al-Quran yang diyakini Muslim, saat ini fenomena Living Quran melihat bagaimana teks itu mengkonstruksi penerimaan terhadapnya, tapi juga sekaligus menerima konstruksi pembaca terhadapnya yang melahirkan teks, praktik, dan narasi idealitas turunannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam review buku yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.